Knowledge Cafe hari ini akan dipresentasikan oleh Pak Budi tentang hasil riset yang terakhir. Ada satu lagi mungkin dua presentasi mungkin satu atau dua Pak? Milih. Ini milih. Ini bisa lama. Itu aja. Dua-duanya boleh. Nah, ya. Nanti kalau cukup waktu mungkin bisa ditampilkan dua-duanya. Dan satu tentang riset, satunya adalah tentang motivasi. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Budi untuk ya sharing ilmunya. Yang pertama nanti dimulai Pak Budi, terus kemudian nanti diikuti dengan tanya jawab. Yang ketiga adalah kita akhiri dengan makan-makan. Makan bubur kacang hijau. Oke, saya pikir waktu silakan Pak Budi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Yang sampai Pak Budi biar menikmati. Nah, ini saya kemarin kepikiran. Awalnya ini saya kepikiran. Saya tuh mau mempresentasikan yang mana? Mau presentasikan riset saya yang kemarin, yang saya presentasikan waktu sidang terbuka, yang tadi warnanya orange, pakai bahasa Inggris. Atau yang kedua ini spesial dan ketua. Spesial dan ketua. Oh ya, luar biasa. Bahasa Indonesia saya. Ngomongnya Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Sebenarnya bukan untuk yang galau. Sebenarnya ini Tentang nikah. kenapa kita melakukan yang kita lakukan. Nah, itu judulnya seperti itu. Nah, kalau kita ini kita awalin dulu, nanti terus sambil bersama-sama kita review. Saya berpikir sebenarnya ini lebih banyak manfaatnya. Kalau nanti saya mempresentasikan riset saya, boleh setelah ini nanti yang ada dapat itu knowledge. Kalau yang di sini nanti ini sehari-hari yang kita lakukan ternyata seperti ini rasanya gitu. Emosi saya seperti ini kayak gitu. Nah, ini judulnya ini, jadi what we do, why we do what we do. Kenapa kita melakukan yang kita lakukan? Sebenarnya apa sih driving force-nya? Apa sih yang membuat kita melakukan? Apa sih yang membuat Anda semua ada di sini, teman-teman ada di sini, bersekolah di sini, masuk jadi PNS, ada juga yang berwirausaha, ada juga jika sampai malam. Itu kenapa? Nggak ada pilihan lain Pak. Karena nggak ada pilihan lain Pak. Nah, jadi di sini kalau dari hasil saya membaca, dari hasil saya ikut training, kemudian dari seminar yang pernah saya ikuti dan sebagainya, sebenarnya apa yang mengedrive kita untuk melakukan semua itu semua, melakukan yang kita lakukan saat ini. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya emosi lah sebenarnya yang mendrive itu. Jadi bisa saya bilang sekitar 70% apa yang kita lakukan itu didrive karena emosi. Kenapa? Terkadang kita tahu tapi tidak melakukan. Contohnya olahraga itu baik, jarang kita melakukan. Jarang-jarang ya, 10.000 langkah katanya 10.000 langkah, ternyata cuma beberapa langkah sampai ke sana. Sayuran itu baik, kita tahu. Tapi kenapa kita jarang-jarang kadang makan sayuran? Termasuk saya sendiri ya, jujur. Apalagi? Ada apa lagi? Yang kita tahu tapi kita malas melakukannya. Kita tahu itu baik untuk kita, tapi kita malas untuk melakukannya. Maksudnya ada banyak. Ya. Terus kenapa kita juga sering kita butuh yang namanya apa? Entertainment. Kenapa yang namanya amusement park itu selalu laris oleh orang? Kenapa yang namanya karaoke itu hampir tidak pernah mati? Kenapa tempat bowling, tempat game center di situ hampir tidak pernah mati? Karena di situ apa? Karena di tempat itulah kita terpenuhi emosinya, kita changing di situ. Oke. Jadi setelah saya melihat di situ sebenarnya ada sekitar 6.000 kata yang bisa mewakili emosi kita. Marah, merasa cinta, merasa iri, galau. Jangan ditepuk-tepuk. Kenapa? Merasa bersemangat.
passionate, merasa kreatif dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak. Nah, tetapi pada umumnya orang itu dia mengulang-ulang emosi yang sama itu, yang mayoritas itu pasti ada. Jadi, nah dari situ sebenarnya kita tahu sebenarnya kita termasuk kategori apa. Nah, sekarang paling awal kita coba review diri kita sendiri, coba dituliskan selama 1 minggu saja. 1 minggu saya tuh pernah merasa apa? Capek. Emosi, Pak. Jadi ini fisiologis Pak. Rasa capek. Capek itu ada aspek fisiologisnya, ada aspek psikologisnya, Pak. Jadi capek kadang-kadang capek itu capek beneran atau capek karena jenuh. Oh, Nah, Capek hati, Pak. capek hati ya. Dulu saya pernah keinget, jadi saya merasa capek pulang sekolah waktu SMP. Saya pulang sekolah terus ini di kota ada yang kota. Siapa ini gitu kan? Pacar saya datang. Langsung tiba-tiba semangat. Kenapa? Apakah benar-benar telepon SMA? Gak nelpon. Kenapa? Apakah saya waktu itu benar-benar capek? Fisiologi, secara fisik kita capek. Secara fisikly kita capek memang. Tetapi apa yang berubah? Fokus kita jadi yang berubah. Fokus kita berubah. Yang tadinya kita fokus kerjaan saya capek. Tadi banyak pikiran di sekolah, banyak pelajaran, dimarahin guru-guru lagi. Tetapi fokusnya kita berubah. Nggak ada yang menyenangkan datang. Jadi tidak capek lagi. Ngapain itu? Itu hal-hal yang lumrah terjadi karena kita shifting. Fokus kita di shifting. Nah sekarang coba kita review bersama-sama. Coba. Kemarin saya pesan itu. Iya, semua di sini. Ada bawa pulpen sama kertas? DAP bisa DAP dulu. DAP boleh silahkan direview. Seminggu ini yang Anda rasakan semuanya apa? Yang Anda merasakan semuanya apa? Psikologisnya. Iya. 8 itu sudah biasa. Saya merasa marah, saya merasa tertekan. Malil, tertekan. Saya merasa dipaksa. Saya memaksa. Saya merasa bersemangat. Saya merasa galau malamnya. Itu bukan Malil. Bukan Malil. Dituliskan kira-kira apa saja. Tidak akan diperlihatkan ke yang lain, tenang saja. Silahkan dituliskan. Nanti direview. Nanti kita lihat bersama-sama apakah itu termasuk. Nah itu kategorinya. Waktu pertama saya menulis itu saya juga kaget. Oh iya ya ternyata saya banyak galaunya misalkan gitu. Oh iya ternyata saya banyak senangnya. Selama 1 minggu berarti dari minggu kemarin. Dari hari Minggu pas pemilihan. Jujur. Bilang semangat. Lu jadi contoh. Macam-macam. Kemarin mau dijadikan contoh. Jangan. Kalau saya jangan contoh nggak bisa tulis, bapak udah tahu semua. 1 sampai 10 kalau bisa aja. 1 galau, 2 galau, 3 galau. Pak Hari nggak ada. Aduh, Pak Hari mayoritas. Iya, Kita iya. akan tahu sebenarnya karena persoalan dari situ. Konstan berhalu. Cara garis besar aja. Udah dapat berapa? 3 kan? Ada sebenarnya ada yang mendominasi di hidup kita tuh pasti ada yang mendominasi. Apa yang kita rasakan itu pasti ada yang dominan. Si ngantuk. Nah itu kenapa Pak? Kenapa baca paper terus kenapa baca Facebook belah? Udah tulis. Aku tahu sih.
Cie. Kamu tulis ya, kenapa takut sama Om? Takut, marah, berani, merasa mencintai, merasa dicintai dan sebagainya. Merasa jenuh jelek. Jenuh ganteng-ganteng. Jenuh jelek. Ganteng-ganteng. Jenuh dengan kerjaan dan sebagainya. Silakan ditulis. Semikiran tadi. Satu. Ketemu nggak sekitar 5 atau 6? Lebih lah. Lebih. Nggak nih gue isu benar ya. Nah, sebenarnya kalau kita runut kembali, jadi ada 5, sebenarnya 5 atau 6 yang pada umumnya mendominasi, dan itu yang akan menentukan sebenarnya kita ini happy atau unhappy, empower atau empower. Sebenarnya kita ini komplit semua, manusia itu punya semua. Manusia bisa punya takut, bisa punya cinta, bisa punya mencintai, bisa galau dan sebagainya. Gak ada satupun orang yang gak pernah galau. Pasti pernah gitu. Tapi mana yang dominan di situ? Nah, kualitas dari hidup kita itu ditentukan dari kualitas dari emosi yang tadi. Kalau mayoritas kita ini galau, ya berarti kualitas hidup kita kualitas hidup yang galau. Kalau mayoritas kita happy, empower, bersemangat, pengen berkontribusi, pengen berbuat lebih, ya itu berarti kualitas hidup kita. Bisa kelihatan dari orang yang seperti ini. Nah, biasanya ada 4 cara, ada empat cara orang menghandle emosinya. Ketika emosi itu terjadi, itu yang pertama, misalkan dia galau. Contoh galau lah paling mudah. Galau. Yang pertama dia itu di sini, avoidance. Aku masa cowok galau, malu dong. Ini apa itu? Kan lagi begitu ya. Kayaknya kuat tuh. Siap. Takut, siapa yang takut? Enak aja takut. Dia berusaha mengavoid atau mendenial di sini. Kemudian, ya tadi. Kemudian yang kedua adalah dia berkompetisi. Berkompetisi itu maksudnya gimana sih? Berkompetisi itu, jadi baru segitu aja kalau buat dulu diputusin 5 cewek sekaligus, kayak gitu. Ini namanya berkompetisi. Namanya berkompetisi itu gimana? Baru ngerjain paper segitu aja udah capek. Saya dulu 5 paper sekaligus. Nah, ini namanya berkompetisi. Ini efeknya jelek. Yang tadi denial juga efeknya jelek karena dia tidak mengakui. Nah, yang kompetisi ini juga efeknya jelek. Karena apa? Yang pertama, yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Jadi kalau orang Jawa itu bilang ini apa nggak ini Pak? Apa yang kita katakan itu jadi self-fulfilling prophecy. Artinya itu yang akan terjadi kalau mandi ini dewe gitu. Iya. Nah. Jadi yang untuk dijelaskan ini mudah sudah. Jadi apa yang kita katakan itu sebenarnya yang terjadi. Kalau tadi dibilang, saya dulu juga pernah mengalami, saya lebih sengsara dari kamu. Itu beneran nanti jadi lebih sengsara. Kenapa? Karena di otak kita itu dia akan membuka jalan. Oh, kamu pengen sengsara, boleh gitu. Oh, kamu pengen takut, boleh kayak gitu. Dia membuka jalan. Jadi
itu pepatah orang tua dibilang begitu, dan itu ternyata dari hasil riset memang ada yang namanya self fulfilling prophecy. Karena apa? Karena yang tadi gitu. Ya, alasannya karena itu. Ketika kita bilang tidak bisa, beneran tidak bisa, Pak. Kita bilang tidak mampu, muri. Beneran muri. Kenapa? Karena kita sudah menutup jalan otak kita agar berkreasi. Oh, cari jalan gimana? Cari jalan gimana? Kalau kita bilang bisa, kita akan memaksimalkan semua keuntungan atau semua resource yang kita punya agar terpenuhi. Yang tadi. Ya. Itu tadi. Oh, ini kelewat ya. Sorry. Tadi yang saya jelaskan itu denial, competition. Kemudian yang avoidance, sorry. Ini avoidance tuh begini. Jadi avoidance tuh karena kita merasa takut, misalkan ya, takut ditolak, misalkan ya, takut ditolak. Paling gampangnya takut ditolak. Karena kita takut ditolak, makanya kita jadinya takut untuk bertindak. Itu avoid. Jadi manusia itu paling basic itu tindakannya itu karena dia mengavoid pain. Jadi dia menghindari sesuatu yang menyengsarakan, itu pasti dihindari. Pegang apinya, gitu. Masa mau panas? Nggak ada kan itu. Duduk di kompor pernah nggak? Mungkin. Iya. Sesuatu yang menyakitkan buat kita itu pasti kita akan hindari, dan kita akan cenderung mengejar. Yang kedua, karakteristik. Yang pertama tadi kita akan avoid pain dan seeking for pleasure. Jadi kita mencari kenikmatan. Bukan tanda kutip ya. Benar. Dan ternyata yang uniknya di sini, kekuatan kita untuk menghindari dari sesuatu yang tidak mengenakan itu jauh lebih besar dibandingkan kita mengejar. Dan ini diterapkan di sekolah sales. Harusnya ini salesman itu udah tahu. Negatif bias. Jadi sales itu udah tahu. Jadi power kita menghindari itu lebih kuat dibandingkan power kita menghindari. Misalkan contoh, kalau dalam sales itu, jadi oke, kalau kamu bisa jualan segini, misalkan sehari 10 produk, misalkan kamu nanti akan dapat bonus 1 juta rupiah, misalkan. Nah, di sisi lain itu yang namanya seeking for pleasure kan. Oh, kalau saya bekerja, saya dapat yang saya inginkan. Itu seeking pleasure. Tapi dibalik ada cara lain. Ini 1 juta buat lu, buat kau. Kalau kamu hari ini nggak sampai menjual 10 produk misalkan, nah, 1 juta yang saya ambil. Itu jadinya pain. Kenapa? Karena itu barang udah milik kita, udah dikasih, kenapa diambil lagi? Kayak gitu. Jadi itu kebalikannya dari yang tadi. Nah, ternyata dari hasil riset yang kedua ini lebih hebat. Yang kedua ini lebih berhasil dalam menjual. Jadi gitu. Nah, itu juga yang diterapkan pada sales-sales sofa dan sebagainya. Oh, silakan dulu, silakan tadi. Coba dulu, nggak apa-apa dibawa keluar, boleh, asal nggak rusak, nggak apa-apa, boleh. Bawa dulu. Udah enak, udah di rumah, didudukin, wah enak ya. Posisinya di sana menarik ternyata. Warnanya udah bagus, dah pas di sana. Kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar dia akan berubah. Karena ketika ditarik lagi pain buat dia, sesuatu yang menyakitkan, ya itu punya saya. Udah merasa punya saya, padahal belum bayar. Bahaya betul. Gitu. Banyak cara-cara yang kalau diperhatikan seperti itu sebenarnya tujuannya dari kembali ke yang basic. Terakhir, learning and using. Nah, itulah yang akan coba kita explore di sini. Gimana kita mempelajarinya? Kita menggunakannya agar bisa memboost mendorong kita lebih kuat untuk mencapai tujuan kita. Karena yang tadi kita tahu, kadang-kadang kita tidak melakukan. Itu karena apa? Karena emosi negatif tadi. Oke. Hati-hati dengan self fulfilling prophecy ya. Nah, jadi dalam hidup kita itu ada 2 namanya pelajaran besar. Yang pertama yang kita sebut dengan achievement.
Dan yang kedua itu fulfillment. Achievement itu apa? Achievement itu kalau diterjemahkan prestasi ya, sumber prestasi. Kita tuh mengejar prestasi. Tapi fulfillment itu terpenuhi, rasa terpenuhi. Kepuasan. Terpuaskan. Ada orang yang dapat tapi nggak puas. Oh, sudah kayak gini ya katanya. Oh, lulus sidang tuh cuma kayak gini. Itu. Kenapa? Sendiri ya. Itu nggak serunya. Jadi achievement tercapai, fulfillment enggak. Jadi gitu. Makanya disebutkan Bu. Menu. Jadi itu yang namanya achievement itu science. Achievement itu science. Kalau kita kerja keras, ya, di lab, kayak baca paper, berusaha mencapainya, itu science. Jadi hampir bisa dipastikan kita akan mencapainya itu. Hampir bisa dipastikan. Oh, kita akan lulus, bisa tepat waktu, wisuda dan sebagainya ya. Hal-hal yang lain pun seperti itu. Kalau yang namanya achievement, prestasi itu, prestasi dimanapun, di tempat kerja, kita naik jabatan gimana caranya sih? Oh, ada caranya, udah ada runutannya, bisa kita ikuti. Makanya kita sebut itu saya. Tapi fulfillment itu beda cerita. Fulfillment ini art, dan itu berhubungan dengan sesuatu yang kita rasakan. Apa yang kita feel di situ? Yang seperti saya ceritakan tadi, sudah berprestasi, orang lain memandang, wow, hebat ya, udah berprestasi. Tapi dirinya sendiri merasa kosong, nggak menarik, gitu, udah mencapai. Itu kan sayang sekali. Pada saat kita mencapai kok, ya, gini saja rasanya, biasa aja, nggak seru. Jadi begitu. Jadi yang kedua, art inilah sebenarnya yang penting dalam hidup kita, karena ini akan membuat kita lebih bersemangat. Jadi dalam prosesnya kita bersemangat, ketika mencapainya pun kita sangat semangat. Jadi di dua-duanya itu bersamaan. Kadang ada pepatah yang berakit-rakit dahulu, mati kemudian, ya enggak? Berenang-renang kemudian. Bersenang-senang. Apa yang berenang-renang? Oh iya ya. Bersenang-senang kemudian. Nah, Sakit-sakit. bersenang-senang kemudian ya. Ada betul nggak kalau salah gitu. Nah, pada umumnya kalau orang bersakit-sakit dahulu itu capek di tengahnya. Capek, makanya sering orang yang demotivasi di tengah itu karena itu. Kita tahu itu tuh bagus sebetulnya untuk ujungnya. Itu bagus, tapi capek di tengah. Karena apa? Sakit yang kita rasakan. Kan tadi, kecenderungannya tadi, kita itu akan menghindari sakit kan. Sesuatu yang pain akan kita hindari, pleasure akan kita kejar. Gitu kan. Makanya namanya bersakit-sakit dahulu itu ya jangan. Kalau bisa bersenang-senang dan lebih senang lagi. Kenapa? Dengan apa? Dengan merubah fokusnya. Dengan merubah fokusnya. Fokusnya kita ubah. Kita lihat nanti. Nah, ada satu yang tadi yang achievement tadi itu bermacam-macam. Kemarin saya sempat melihat tentang string theory. Pernah string theory? Ada yang pernah dengar string theory? String theory. Saya cuma melihat satu video. Oh, ini menarik. Ini juga sains sebetulnya. Ya. Bahwa sebenarnya mereka mengeluarkan konsep yang namanya multiverse. Nah, alam semesta itu tidak cuma satu, tapi multi, banyak. Karena Big Bang itu ternyata multi. Ini juga sains. Mereka mencari dan ketemu seperti itu. Meskipun belum ada buktinya ya. Ini juga sains. Ini juga berdasarkan pada teori Einstein tentang gravity. Gravity itu tidak cuma narik tapi menolak juga ada. Itu akhirnya keluar dari sini. Ini juga sains atau achievement. Ya seperti itu runutannya. Sains itu. Kalau kita cari, kita runut, akhirnya ketemu juga karena sains. Tuh, kita belajar hukum alam. Tapi berhubungan dengan diri kita sendiri, fulfillment. Nah, itu seni. Namanya kan art. Oke. Selanjutnya, ketika orang gagal, apa sih alasannya?
kita tidak pernah mencapai yang kita tuju. Alasannya apa sih? Pertama, pada umumnya saya nggak punya waktu, capek saya. Kita nggak punya teknologi, saya nggak bisa bahasa, nggak bisa bahasa Jepang gimana? Saya nggak punya banyak teman, misal. Kita nggak punya banyak pengalaman. Saya nggak bisa memanage dengan baik misalkan. Saya nggak punya uang misalkan. Banyak kan alasannya? Alasannya banyak. Ketika kita gagal, alasannya banyak. Kita cenderung apa yang pertama kalau gagal? Yang pertama kita gagal, kita cenderung blaming. Itu penyakit yang pertama. Kalau gagal kita menyalahkan, kita salahkan, kita cari kambing hitam. Kambing hitam tidak cukup, kita cari gajah hitam. Yang lebih besar lagi, ekonomi jalan, harga BBM naik, gimana? Ini namanya gajah hitam. Udah terlalu besar untuk kami. Karena udah nasional sih. Ekonominya solid ini. Dan sebagainya. Kita menyalahkan. Jadi itu penyakit yang pertama itu kita blaming. Nah kalau saya pengalaman mengajar itu ini, mereka tidak cuma blaming, jadi ada blame, mereka cuma excuse. Dia mencari excuse. Ini juga penyakit. Dia gak bisa. Kenapa kamu telat? Oh, ini pak. Gitu. Tadi bantu nenek-neneknya itu ban bocor, macet tadi jadi ban anaknya bocor. Dia mencari excuse. Terus kalau sudah ini menurut saya, kalau sudah ada temannya yang berhasil, terus kita tanya, itu temanmu satu kelas saya ajar di depan mata, sama saya ajar. Kenapa kamu nggak bisa? Ya dia bisa, kan gampang tuh ini kan. Dia mulai yang ketiga, justify. Ya pantas pak, dia berhasil. Dia aja IQ-nya segitu. Saya terlalu aktif kegiatan pak, banyak kegiatan saya. Dia kan belajar ruang. Dia mulai menjustify orang lain tuh bisa, saya tuh nggak bisa karena suatu kondisi. Jadi blame, excuse, justify. Itu pada umumnya. 3 itu. Nah sebenarnya kalau kita melihat apa sih alasan sebenarnya? Bukan karena resource yang tadi, bukan karena waktu, bukan karena manajemen yang nggak baik, bukan karena knowledge kita kurang, tetapi yang menyebabkan kita gagal adalah resourcefulness. Resourcefulness itu apa? Berdaya. Kita itu nggak berdaya sebetulnya, tidak berdaya. Jadi waktu kita kurang, semua orang waktunya sama kok, 24 jam. Uang kita kurang, betul misalkan uangnya kurang, tapi pasti ada cara. Kalau kita bilang udah nggak bisa, nggak mungkin, udah stop di situ. Tapi kalau kita bilang mungkin nih, masih ada cara, pasti ada caranya. Dimanapun caranya kita coba, kayak gitu. Itu kita mindset yang berdaya. Dan ada riset bahwa mindset kita itu growth mindset. Jadi ketika kita membuat ini mungkin, betul jadi mungkin. Tapi ketika bilang tidak mungkin, ya udah stop sampai di situ. Selesai. Urusan selesai. Nah, itu bagaimana kita membuat berdaya itu adalah seni kita berkomunikasi terhadap emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan emosi yang cocok, yang pas pada saat tertentu. Karena itulah pentingnya kalau misalkan kita berumah tangga, pulang ke rumah. Jadi rumah itu sebagai tempat yang nyaman, karena itu akan membentuk emosi yang baik. Jadi bagaimana kita punya emosi yang pas pada saat kita menghadapi masalah tersebut. Nah, kemudian yaitu, kita lanjut lagi. Apa sih sebenarnya emosi yang empower itu? Ini salah satu contohnya. Kira-kira ada nggak itu tadi? Dari yang dari ditulis tadi, ada nggak yang nyangkut salah satu? Ada nggak yang nyangkut? Ada. Oh, luar biasa. Luar biasa ada di sini. Oke. Jadi
Ini salah satu contoh dari empowering. Empowering itu apa? Sebenarnya emosi semua kita punya, tapi ada emosi yang membuat kita bergerak, ada emosi yang membuat kita diam. Love and warm. Kita mencintai dan merasa dicintai, itu bagus. Kemudian apresiasi, kita mengapresiasi. Kalau jagonya apresiasi ini Pak Ketua, dia jago mengapresiasi. Tapi gratitude saya nggak tahu deh. Kemudian curiosity, kalau kita lihat anak-anak kan, kalau mau melihat yang namanya ultimate curiosity itu di anak-anak. Mereka mencoba aja, oh ini kan bisa. Mereka selalu curious, dalam pikirannya curious ini tuh apa sih? Saya juga mulai overwhelmed dengan pertanyaan anak-anak saya. Sejujurnya saya mulai overwhelmed. Ini bagaimana saya membahasakan curiosity mereka. Excitement, passion, penting. Determination, kita mendetermine tujuan kita. Fleksibel, namanya fleksibel itu di apa? Di caranya. Kalau determination itu di tujuannya. Tujuannya ini nih, kita determine. Fleksibel itu di caranya. Cara yang ini gak berhasil, kita coba cara yang lain. Einstein itu mengatakan adalah orang yang bodoh pasti tahu orang yang bodoh kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kayak itu kita perlu fleksibel di metodenya. Di metodenya kita perlu fleksibel. Confidence. Ini penting. Kemudian friendliness. Salah satu ini adalah salah satu faktor yang membuat kita itu disenangi oleh orang lain. Jadi saya lupa autornya, ada 4 faktor agar kita itu disenangi. Namanya likability factor. Jadi kita disenangi. Ini aspek yang pertama, kita friendliness. Friendliness itu kalau senyum kita senyum tulus, nah, gitu. Ke teman ngomong kita lihat matanya, senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu ada yang bisa melihat senyum yang tulus itu seperti apa? Di sininya kayak saat ini. Kamu enggak? Itu matanya gerak. Senyum yang tulus itu sebenarnya bisa dilihat dari matanya. Bukan dari kalau begini dengan jadi matanya ikut senyum, dia benar-benar senyum. Jadi senyumnya cuma nyengir gini aja, matanya nggak ikut gerak, berarti itu bisa. Galau tapi senyum. Iya, galau tapi berusaha senyum. Nah itu bisa kelihatan kok di matanya. Oh iya. Kalau berbicara saya bilang begini atau pengen kabur kalau mau berbicara dengan orang lain, aduh kayak orang kebelet gitu. Kalau kedinginan ya nggak apa-apa, wajar. Itu tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak friendly. Kayak tadi ada 4 aspek ya, 4 aspek dari yang likability factor tadi. Yang pertama friendliness, yang kedua itu korelasi. Kita itu akan semakin disenangi kalau kita ada korelasinya. Makanya ciptakanlah korelasi kalau pengen mengeprot orang. Oh bapak sukanya badminton ya, saya juga suka pak. Oh. Suka sambil kok. Iya. Udah pernah main? Belum pak. Tapi saya pengen mencoba, gitu. Berusaha membuat korelasi, at least dia bisa mencoba. Jadi ada keterkaitan. Kenapa di sini kita semua akrab? Karena kita korelasi. Kita punya korelasi. Kita sama-sama student di QG. Kita sama-sama punya Indonesia. Kita sama-sama di masjid misalnya dan sebagainya. Kita punya korelasi. Kita punya keterkaitan. Terus aspek yang ketiga tadi itu empati. Kita empati. Kalau ada orang cerita, ya jangan kayak emosi tadi, cuma gitu aja temen. Saya juga pernah lebih parah dari itu nggak berempati memang. Cuma gitu aja. Coba nggak sih? Ya gitu, itu bukan berempati. Itu orang jadinya malas. Bener aja bro. Empati yang ketiga. Yang terakhir adalah yang itu. Kalau di bahasa Inggrisnya realness, mungkin jujur kali. Jujur. Jadi jujur terhadap diri sendiri, jangan pura-pura. Pada akhirnya kalau kita sifatnya friendly, sikapnya kita punya korelasi, terus yang ketiga tadi kita berempati, tapi itu semuanya pura-pura. Pada akhirnya ketahuan juga. Kita jujur terhadap diri sendiri bahwa kita passionate untuk berempati terhadap dia. Oh iya ya gitu.
bahwa kita benar-benar pengen berteman ini, nanti suatu saat akan kelihatan bahwa yang keempat itu aspek yang namanya realness atau kejujuran itu. Tidak cuma cita, itu Pak. Lanjut ya. Business. Vitality tadi apa Pak? Vital. Mana Pak? Di tempat mana ada dua? Sudah saya duga. Ini kembali. Vitality itu ketahanan Pak, ketahanan menghadapi berbagai masalah. Jadi kita meskipun ada masalah kita tetap bersemangat dan mencoba cari positifnya. Jadi kita akan tahan itu kalau kita selalu melihat aspek positifnya. Kalau kita selalu melihat aspek negatifnya, kita cenderung down. Jadi benar juga. Jadi kan orang itu berpikir itu kan macam-macam. Ya pola berpikir itu kan macam-macam. Kalau ada yang pernah kenal Edward de Bono ya, itu bapak pemikir dunia. Jadi ada beberapa topi berpikir. Yang pertama, coba saya ingat-ingat ya. Pertama berpikir kritis. Jadi berpikir kritis. Kritis itu kita mencari, oh ini akibatnya. Jadi dari satu masalah kita hadapi, akibatnya apa? Kalau kita bertindak begini, akibatnya apa? Ada yang kita berpikir dengan pola manfaat. Kalau saya berhasil, manfaatnya apa? Benefit buat saya apa? Apapun, kapitalis boleh. Terus kita bisa berpikir alternatifnya apa? Alternatifnya apa? Kita berpikir, kalau saya pengen mencapai itu, alternatifnya apa? Alternatifnya apa? Terus kemudian faktanya apa? Faktanya apa? Kita berdasar pada fakta. Jadi kebolak-balik ya. Mungkin pertama kita melihat faktanya dulu. Kemudian dari fakta itu benefitnya apa dulu? Akibatnya apa dulu? Kemudian alternatifnya apa dulu? Terus yang kelima adalah berpikir untuk berpikir. Kurang satu ya? Berpikir untuk berpikir itu kita mengurutkan pemikiran kita. Kita mengurutkan. Kita mau berpikir cari fakta dulu, berpikir cari manfaatnya dulu, berpikir mengkritisinya dulu dan sebagainya. Tetapi ada efek emosi yang akan dikaitkan di situ. Kalau kita berpikir akibatnya, kita cenderung duluan. Waduh, kalau saya gagal, uang saya hilang. Waduh, kalau saya gagal, saya malu nanti. Siapa yang saya bilang ke teman-teman saya kalau saya gagal? Itu kita cenderung. Tapi kalau saya berhasil, manfaatnya apa? Oh, saya pada saat itu sudah bisa banget. Gitu. Jadi ada efeknya ketika kita yang pemikiran yang terakhir tadi, kita urutan berpikirnya kita itu ada efeknya terhadap emosi. Semuanya perlu, tetapi kita harus urutkan. Itu Pak, vitality Pak, ketahanan dimanapun ya, physical vitality. Tiga keputusan yang akan menentukan nasib kita. Keputusan berapa lama Pak? 5 menit boleh Pak? Hah? 10 menit lagi. Sesukanya Pak. 10 menit lagi? Ya. Banyak ya? 5 menit ya Pak. Masih banyak Pak. Balik, nah. Jadi ada 3 keputusan yang akan menentukan nasib kita. Yang pertama kita mau fokus kemana? Nah ini penting. Karena kita nggak mungkin saya mau pengen bisa ini, saya pengen bisa itu. Nggak mungkin. Kita fokusnya mau kemana? Goal. Kita harus punya tujuan. Sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saya pengen berfokus. Saya pengen jadi expert ini, tetapi saya juga penyayang. Bisa. Dan apa artinya? Soalnya arti itu yang akan meng-create emosi kita. Artinya. Nah, kejadian yang sudah tadi, kejadian yang sudah berlalu, yang bisa kita lakukan, kejadian yang tidak bisa kita kendalikan ya, tidak bisa kita kendalikan, itu yang bisa kita lakukan adalah membuat arti yang berbeda, buat arti sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, misalkan hal-hal yang sudah berlalu. Dulu saya melakukan itu, gimana sih? Kenapa saya melakukan itu? Bodoh sekali waktu itu.
andai saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan memperbaiki. Tidak mungkin. Kita tidak bisa melakukan ini. Kalaupun bisa, Anda pernah lihat film apa namanya, Butterfly Effect? Ya kan? Ternyata efeknya jauh lebih buruk, misalkan bisa jadi seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan, karena itu sesuatu yang sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, tidak bisa kita kontrol lagi, adalah merubah artinya. Artinya kita rubah. Artinya kita rubah. Oh, dulu itu saatnya saya belajar. Waktu itu saya lagi belajar. Bukan gagal, tapi belajar. Jadi tidak ada pernah yang namanya kata gagal dalam hidup saya. Yang ada adalah belajar atau berhasil. Kalau gagal berarti kalau tidak sesuai dengan yang saya inginkan, oh berarti saya harus belajar. Itu memberi feeling yang lebih baik dibandingkan saya gagal. Kemudian what are you going to do? Ini follow up dari yang tadi. Pertama kita memberi arti yang tadi, karena arti itu yang akan mendrive kita. Lebih penting artinya why kita melakukan itu. Goalnya apa? Why kita melakukan itu. Apa artinya? Itu jauh lebih penting. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Mau give up? Mau lanjut? Nah, sebagainya. 6 kebutuhan manusia, 6 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, orang itu butuh kepastian. Nggak suka digantung. Suka menggantung, yaitu di belakang tadi barusan ngomong. Kepastian ini berhubungan dengan apa? Dengan kita menghindari pain yang tadi. Kalau kita udah pasti dapat gaji, misalkan gak kerja sekalipun dapat gaji, ya itu kita senang. Karena apa? Pain kita hilang. Kita pasti lulus, kita pasti dapat nilai bagus. Nah, kepastian ini berhubungan dengan comfort. Kita nyampe tepat waktu. Nah, di Jepang ini kita merasa bahwa certainty itu kuat kan? Certainty itu lebih tinggi. Kenapa? Ya, kayak tadi bis katanya tepat waktu, kereta tepat waktu, semuanya tepat waktu. Kita certain. Kita ngajuin prosedur apa? 3 hari ya, 3 hari Pak. 3 hari jadi. Kita ngajuin saking untuk mobil gitu. Dalam 3 jam jadi. Dibilang ngajuin apa lagi, dia akan menjanjikan dan itu certain. Nah, kita butuh itu. Kita senang merasa di sini. Tetapi kalau semuanya certain, apa yang kita lakukan? Orang yang lama di sini, orang yang tinggal lama di Jepang itu pasti merasa yang namanya boring. So boring karena kita butuh yang kedua, uncertainty. Ada ya? Jadi kita pertama butuh certain. Yang kedua uncertainty. Sebenarnya ini bukan uncertainty, ini variasi. Inilah yang membuat kita passionate. Ada sesuatu yang berbeda nih dalam hidup kita sehari-hari. Ketidakjelasan. Tiap hari saya menyetir, misalkan saya berangkat jam segitu, saya pasti ketemu mobil yang itu lagi, orang yang sama yang itu lagi, orang yang terlambat nyampe ke kereta yang itu lagi. Saya bosan lama-lama. Saya mundurkan 5 menit. Saya kan bertemu dengan yang berbeda. Saya butuh variasi di sini. Nah, kita butuh variasi, kita butuh surprise. Siapa yang suka surprise di sini? Saya, Pak. Dia bohong. Ya. Kenapa? Karena kita butuh surprise yang kita inginkan. Sebetulnya. Kalau surprise itu kita tidak inginkan, Bang, buka Bang, mawar. Oke. Kenapa? Kita sebenarnya butuh surprise yang kita inginkan. Kalau surprise itu nggak kita inginkan, loh, kamu bawanya ini sih. Iya itu. Saya pernah tulisan. Bercanda Pak. Kita tuh butuh surprise, tapi sebenarnya yang kita inginkan. Kayak kalau mau ngasih surprise, disurvei dulu sebenarnya dia inginnya apa. Kalau nggak diinginkan, terima kasih dengan senyum yang tanpa mata. Tahu kan? Matanya nggak ikut nyengir aja. Beringis. Yang ketiga itu signifikan. Unggul. Kita merasa unggul dimanapun itu. Kita merasa bahwa kita itu penting. Kita penting di komunitas kita. Kita akan mencari bahwa kita akan unik. Kita ini spesial. Oh, saya itu keunggulannya. Tiap orang punya keunggulan beda-beda. Saya itu keunggulannya karena saya bisa misalkan berbahasa Jepang di sini. Oh, saya keunggulannya karena
Karena di antara teman-teman saya ngomongnya paling cepat. Saya merasa unggulnya karena saya bisa memaksa orang lain. Saya unggulnya karena saya punya banyak kenalan cewek-cewek. Tiap orang punya keunggulan berbeda-beda, tetapi kita butuh sebenarnya merasa unggul itu, bahwa merasa kita beda itu butuh. Waktu SMA senang kita punya banyak pacar. Misal ya. Sekarang enggak lagi, keunggulan kita berbeda, keunggulan kita berganti. Punya istri. Punya istri banyak gitu. Kita udah berpindah lagi keunggulannya. Keunggulan kita pindahkan di tempat kerja, keunggulannya kita pindahkan ketika kita kuliah. Keunggulannya kita pindahkan. Tetapi feeling bahwa kita itu merasa unggul itu tetap ada. Kita itu merasa spesial. Makanya ketika banyak pertarungan atau pertempuran di keluarga itu karena tidak dihargai di rumah. Saya merasa tidak dihargai. Kamu ngapain aja sih? Gitu. Kok masih berantakan? Gitu. Tidak dihargai. Kita mengharapkan apresiasi. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang unik. Kemudian merasa mencintai dan dicintai. Jadi setiap orang kita membutuhkan ini. Jadi ini social relationship. Social relationship. Kita butuh teman, kita butuh teman yang dekat, kita punya teman yang lebih dekat lagi. Kita butuh istri dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan connection and love di sini. Bahkan di film Castaway aja Kita butuh Wilson. dia tetap butuh Wilson. Wilson, Wilson ya? Cuman bola. Bola. Jadi dia ceritanya terdampar bertahun-tahun di satu pulau dan dia tidak punya teman. Dia tetap butuh teman untuk ngobrol. Dia jadikan bola voli Matt Wilson itu jadi dia ajak ngobrol. Karena kita butuh ini. Ini yang dasar ya dari. Nah, mulai yang kelima, jadi ada masih sisa 2 lagi, jadi 5 dan 6. Nah, yang kelima ini tidak semua orang butuh. Tidak semua orang butuh. Jadi 5, 6 itu tidak semua orang butuh. Tetapi sebenarnya rasa fulfillment itu ada di sini. Keterpenuhan itu, keterpuasan itu ada di sini. Yang pertama itu, yang kelima ini growth, tumbuh. Kita menjadi lebih baik. Bahkan kita dianjurkan kan, hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu ada konsep growth. Kita disuruh untuk growth. Kalau nggak growth kita rugi sebetulnya. Tapi ada juga orang yang, alah saya udah begini aja udah senang, puas misalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ini tidak setiap orang tidak setiap orang sebenarnya punya keinginan untuk ini. Tapi yang keempat tadi itu hampir pasti mereka punya. Pasti mereka punya. Jadi growth, tumbuh. Ya, tumbuh, ada progres di situ. Kalau Profesor yang Renat Kasali itu change. Kita berubah belum tentu progres tapi ya, karena yang namanya change itu vektor kan ya, vektornya kadang hari ini kesana, kadang balik lagi. Tetapi yang namanya change itu vektor kan ya, tapi namanya progres itu skalar. Ternyata kita gerak-geraknya bolak-balik. Hari ini ke sini, hari ini ke sini, hari ini ke sini. Gitu. Kita nggak bergerak maju, padahal progresnya di sana. Gitu. Jadi ini yang progres ini ternyata yang kita lakukan ternyata bolak-balik. Bagus lah ya. ini yang namanya change. Kalau nggak gitu nggak lurus nih istri saya. Experience. Yang terakhir itu contribute. Jadi kita ingin berkontribusi ke sesuatu yang besar. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang sudah ultra kaya, Anda lihat Bill Gates, lihat Warren Buffett, Anda lihat siapa lagi pemilik Facebook tuh dia selalu nyumbang lebih besar. Nyumbang. Ujungnya nyumbang. Kenapa? Karena saya sudah punya apa aja yang saya inginkan. Mau jalan-jalan kemanapun sehari ini, saat detik ini pun saya bisa. Mau cari apapun yang saya inginkan, mau cewek seperti apapun yang saya bisa. Apalagi yang membuat saya merasa bahagia, kontribut ternyata. Nah, ada satu riset nanti bisa dicari, namanya di Harvard.
Harvard Michael Norton. Jadi dia meriset tentang time, money, and happiness. Jadi ketika kita kan selalu kadang-kadang ngeluh ya. Jadi kita kadang ngeluh, aduh waktu saya habis buat di Cikeng. Waktu saya habis saya nggak bisa punya waktu. Andai saya punya waktu untuk diri sendiri, goler-goler di rumah, misalnya itu saya akan lebih bahagia. Itu waktu. Terus uang, aduh uang kok plus saja saya terima gaji. Nah, andai saya punya uang yang lebih banyak lagi. Ternyata setelah diriset sama beliau ini, ternyata ketika kita punya tadi contohnya waktu. Setelah dikasih waktu yang berlebihan, ternyata happiness-nya itu mentok. Jadi, oke, kamu punya waktu untuk diri sendiri. Tadi komplainnya, saya tidak punya waktu untuk diri sendiri. Kalau saya punya waktu, saya akan lebih berbahagia. Memang berbahagia dia. Seiring dengan waktu, jadi bentuknya akan begini. Coba time, money, and happiness itu dia berbentuknya begini. Jadi ada satu titik. Dia asymptotis. Jadi di sini happiness, happy, orang merasa happy. Sini time, teman. Jadi begini. Semakin banyak waktu, ternyata bahagianya malah habis gitu. Bahkan kadang ini nanti akan menunjukkan tren penurunan. Semakin banyak. Ya. Nah, bagaimana agar ini meningkat lagi? Bagaimana ini agar bisa naik lagi? Ternyata dari hasil riset beliau ini kasih waktumu untuk orang lain, bagi uangmu untuk orang lain. Dia akan lebih happy. Dia merisetnya caranya begini. Jadi dia kasih uang ke student. Oke, kamu ini ada uang lumayan besar. Hari ini kamu habiskan. Ada satu orang yang dibilang begitu. Terus ada yang lain, hari ini kamu habiskan bersama teman-teman. Terus diukur kebahagiaannya. Ternyata kebahagiaannya yang dihabiskan bersama teman-teman itu lebih tinggi. Jadi jangan lupa ya. Ini konsep berkontribusi, banyak-banyaklah berinfak, banyak-banyaklah membantu teman. Dia boros kok dia. Sedih gitu. Makanya minta. Satu efek yang dia bilang, yang beliau ini bilang adalah kenapa kalau kita berbagi, berkontribusi di sini kok kebahagiaannya naik? Karena ada namanya mentalitas melimpah, mentalitas berkelimpahan. Oh, saya bisa bagi waktu kok. Berarti waktu saya jauh lebih banyak. Oh, saya bisa bagi uang kok. Sebenarnya feeling di dalam diri kita, oh kita sebenarnya kaya ini, kita bisa berbagi loh. Nah itu yang membuat kita ternyata lebih happy. Dia akan naik lagi di sini ketika dia berbagi. Ada risetnya, silakan dicari, ada papernya juga. Jadi apa tadi? Mike Morrison, Time and Happiness. Science of Happiness, Time and Money. Di pause dulu. Ini lanjut terus sampai jam berapa kira? Ada itu? Oke, sampai selesai. Menarik ya. Yes. Di Akin juga ada. Ya ini juga ada ya. Makanya kita disuruh infak di sini ya. Lanjut. Cuma tinggal 2 slide. Ya. Oke, yang tadi saya sebutkan, yang tadi 4. Tadi 4 itu pasti butuh, yang 2 itu orang kadang-kadang nggak butuh. Ada orang yang pelit, ya udah saya nggak mau bagi yang lain, udah saya nggak mau bagi yang lain. Tapi ada juga orang yang dia berusaha membantu karena ada satu motivator yang dia bilang the secret of living is giving. Jadi kita berbagi, baru kita berkontribusi agar dunia itu lebih baik. Nah, ini bagaimana yang tadi saya sebutkan, bagaimana sih kita mengubah state. Jadi si model ini intinya begini. Jadi kita itu melihat dunia itu melewati panca indera kita. Jadi si dunia yang kita lihat itu kita akan berpresentasi di dalam otak kita. Nah, tetapi apa yang kita lihat dan apa yang kita berpresentasi itu ternyata beda. Kenapa? Karena ada filter di situ, filter yang lihat. Jadi yang kita tangkap dengan panca indera itu berbeda.
Begitu saya lihat Mahlil, saya lihat dengan mata saya di otak saya Mahlil orang baik. Ada tambahannya orang baik. Kenapa? Karena di sini ada satu filter. Filter kita itu apa? Value yang kita percaya, kemudian value, nilai-nilai yang kita pegang, belief, sistem kita dan sebagainya. Makanya kalau orang yang sangat-sangat sudah kita percaya, dia melakukan apapun itu cenderung kita akan percaya. Tapi ketika orang yang kita percaya bahwa orang itu jahat, dia melakukan apapun ya kita harus tes di otak kan beda. Misalnya contohnya ada orang yang jahat, dia tiba-tiba datang ngasih bunga, minta maaf ya, gitu. Dia minta maaf nih. Perasaan yang dia respon yang akan dimunculkan sama dia apa? Respon dia ngapain ya? Tiba-tiba ngasih bunganya, nyantet ini kali ini orang. Jangan-jangan ini udah dikasih jambi-jambi. Gitu. Beda kan? Sebenarnya maksud dia baik. Yang di real world-nya itu baik, orangnya minta maaf. Tetapi yang di inside world-nya, yang disebut internal representation tadi, itu berbeda. Karena apa? Karena filter tadi. Jadi, nah ternyata yang tadi ya di behavior ini. Jadi kita tangkap dengan panca indera, kita filter, terus baru ini jadi model di dalam diri kita, internal representation. Nah, model yang inilah yang akan mengubah, yang mempengaruhi state atau emosi kita. Contohnya tadi saya kasih bunga, ternyata karena dia percaya bahwa saya orang jahat, saya kasih bunga ke Pak Hairul. Yang ada bukannya dia senyum, kamu mau ngapain pisau? Oh. Kamu mau ngapain ngasih bunga saya? Actionnya beda, karena yang tadi dia mengubah state-nya. Jadi internal representation-nya atau model yang ada di dalam otaknya beda. Aksinya juga akan mengubah emosinya tadi. Saya akan ngapain? Saya jadi marah ke dia, kasih pisau. Jadi behavior. Jadi dan juga state kita, state emotional state itu terpengaruh karena kita nggak bisa terpisahkan kan antara dunia fisik dengan non fisik kita, yang emosi tadi. Terpengaruh oleh fisiologi kita. Makanya saya menganjurkan ini untuk olahraga. Postur kita bagaimana? Postur tubuh kita. Lihat kan nggak kalau postur orang yang sedih selalu sering menunduk. Nafasnya bagaimana kalau orang yang lagi sedih? Nafasnya gimana? Betul tidak? Seperti itu fisiologinya. Bagaimana dia berjalan. Padahal sebenarnya orang yang bersemangat dengan orang yang sedih itu sebenarnya beberapa mili bedanya. Jadi orang yang sedih itu kan begini, orang yang bersemangat kayak gini. Berapa senti sih bedanya? Coba kalau tidak percaya bahwa itu dipengaruhi oleh fisiologi, sekarang saya minta semuanya tersenyum selebar mungkin. Tapi pada saat tersenyum tersebut, ingat-ingat hal-hal yang paling menyedihkan dalam hidup. Sambil tersenyum, gak boleh. Gak boleh berubah. Sambil tersenyum, tetap tersenyum. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ya itu. Sebenarnya ini dua-duanya. Jadi our motion affect our emotion, dan dua-duanya bolak-balik. Tetapi yang emotion ini kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah our motion. Jadi fisiologi kita yang bisa kita kontrol. Makanya kalau kita pengen mengendalikan emosi, paling gampang ubah geraknya. Lagi sedih, jalan begini. Bernafaslah seperti bernafasnya orang yang lagi gembira. Pada saat Anda gembira, Anda teliti, kira-kira saya gimana sih cara bernafasnya? Oh, caranya bernafas. Jalannya gimana? Oh, jalannya begini. Oh, yang saya bayangkan apa? Jadi kalau kita melakukan itu, tiba-tiba sedihnya malah jadi hilang, jadi berubah. Ini dari aspek fisiologi. Kalau nggak bisa olahraga, malah jualan. Jadi, Oke. Jadi ini akan mempengaruhi, dan internal representation juga akan mempengaruhi. Nah, internal, saya kembali lagi. Tadi ini fisiologi, yang ini internal representation. Nah, internal representation itu
kenapa orang yang sedih terus cenderung dia akan sedih? Karena apa? Jadi ini ada tiga teknik untuk mengubah dari state tadi. Karena state tadi akan meliding ke behavior kan. State tadi, emotional state akan leading ke behavior. Nah, yang pertama dan paling gampang untuk dilakukan adalah ubah gerak. Makanya sering-seringlah berolahraga, seringlah bergabung dengan teman-teman. Itu akan membuat kita emotional state-nya jauh lebih baik dibandingkan menyendiri. Ada masalah, jangan menyendiri. Ubah geraknya. Paling gampang. Itu benar. Yang utama. Oke, siap. Makanya divisi olahraga nanti harusnya kita ganti emotion control division. Bagaimana begitu? Olahraga olah suara. Olah suara di sini Pak. Berikutnya Pak. Karena itu akan mengubah. Jadi terus yang kedua, ubah fokusnya dari yang internal representation tadi. Ubah fokusnya. Kenapa orang menjadi merasa sedih, merasa dilukai, merasa dikecewakan? Karena dia fokusnya yang dipikirin itu terus. Dia buat itu terang. Paper. Dibuat di depan mata, paper terang. Jelas. Sensei pas marah-marah Bola voli. buat terang, jelas. Oh, sensei. Jadi fisiologi ya. Fokus kita selalu di situ. Fokusnya kita buat terang. Nah, kalau kita fokuskan, ya, jadi fokus kita. Masalahnya adalah yang ada di pikiran kita itu fokusnya ke situ terus. Kalau orang yang visual, dia cenderung akan menggambarnya itu sebagai satu gambaran. Gambar itu akan jelas terngiang-ngiang lewat mondar-mandir. Kalau orang yang auditor dia terbayang-bayang suaranya. Tadi saya dimarahin suaranya kayak gini. Jelas. Tadi. Nah, kita ubah fokusnya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara bagaimana yang kita dengar tadi atau yang kita rasakan. Kalau orang kinestetik kan yang dirasakan, lembutnya, kasarnya, dan sebagainya. Dengan cara mengubah bagaimana si yang tadi. Kalau saya ambil contoh orang yang visual, bagaimana itu dimainkan di otaknya. Dimainkan tuh gimana? Kalau kita misalkan pernah trauma terhadap sesuatu, dimarahin seseorang, bacok kamu. Misal, maaf ya, macam-macam bacok, tosok, langsung takut deh. Suaranya kayak gitu ya. Orangnya ngeri kayak gitu. Coba sekarang. Fokus. Sekarang itu kan tadi kita fokus ke situ, makanya kita jadi semakin takut. Nah, sekarang bayangan di otak kita ganti. Coba bom mukanya, ganti kayak kribo-kribo. Boom. Bayangan tadi di otak, tapi diubah filmnya tadi. Orangnya dibom, jadi rambutnya kribo, ininya hitam. Kira-kira seperti apa emosinya? Pasti akan berbeda. Terus kalau orang auditor ubah suaranya. Tak tosok kamu tadi kan, tak tosok. Gitu. Kok bisa Madura Pak? Diubah. Sayangku, bolehkah kamu kutusuk? Begitu. Dangdut. Begitu, itu yang namanya cara mengubah bagaimana kita memainkannya. Kalau kita memainkannya begitu, kita akan berubah. Jadi filmnya dibuat kabur-kabur. Yang kita bayangkan dibuat kabur. Rasanya dari kasar tadi, perasaan gimana kasar jadi begini. Seketika kita akan berubah. Emosi kita akan berubah. Kalau emosi kita berubah, action kita juga akan berubah. Kita jadi bersemangat melakukannya. Tidak lagi malas-malesan. Jadi apapun yang membuat di internal representation kita yang kita fokuskan dan membuat kita malas, kita sedih dan sebagainya, ubah caranya. Jadi begitu. Sebenarnya masih banyak teknik lain. Waktunya terbatas. Unlimited tadi katanya. Unlimited. Tapi jangan sore Pak. Kan mau jam 1 itu. Silakan kalau ada yang menanyakan, mengkomplain.
Ya silakan teman-teman ada yang mau tanya. Sabun biar. Ini Pak Heru. Wajahnya penuh tanda tanya. Pertanyaan saya kemarin bagaimana vitality-mu? Ketahanan maksudnya. Dalam apa Pak? Tanya balik gimana Pak Heru? Mau 1 tahun. Ya Pak, ya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Budi, sharing sangat bagus sekali yang tadi diberikan oleh Pak Budi ya. Jadi mungkin nantinya bisa memotivasi kita semuanya untuk bisa lebih baik lagi, terutama bagi saya dan teman-teman yang masih baru bergabung dengan TUT ini ya. Ini jadi ini sebenarnya jujur ini pengalaman pribadi Mak ya. Jadi apa itu istilahnya? Kelihatannya sampai saat ini saya belum klik dengan kondisi yang ada di lab itu ya. Dalam artian mungkin nantinya yang tadi disampaikan oleh Pak Budi agar kita bisa fokus dan sebagainya. Dalam sebulan ini kok saya merasa belum bisa fokus untuk melakukan riset dan sebagainya itu ya. Jadi kayak baca paper itu masih belum. Cinta tulis kok kode. Masalah umum itu. Tadi Pak Arisa nggak tulis. Belum, Malaysia itu kasusnya kok sama dengan roaming ya. Jadi nantinya Pak Budi bisa berikan tips-tipsnya ke saya terutama dan ke teman-teman yang baru ini. Sehingga nantinya kita bisa lebih produktif lagi dan nantinya bisa lebih baik lagi untuk yang berikutnya itu Pak. Makasih sebelumnya. Ada yang lagi? Langsung aja. Ya silakan. Rian mungkin pertanyaan Rian. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ya sama itu, bisa tanya juga. Kira-kira tadi Masih bersertainty kami. Masih bersertainty. Kira-kira tadi Pak, dari yang Bapak rasakan itu tidak bisa kliknya itu, Bapak coba lihat, itu karena apanya? Karena kerjaannya banyak, senseinya, atau karena lingkungannya nggak cocok, atau karena apanya? Atau saya nggak jelas, pokoknya nggak klik aja gitu. Kalau lingkungannya sih oke Pak, soalnya tiap minggu kan makan-makan. Berarti makan kan kurangi. Apanya Pak? Belum jelas? Kalau saya itu juga saya pikir juga nggak begitu masalah, soalnya selama ini juga apa itu kalau dari sisi saya sendiri juga walaupun di awal menarsitkan yang tinggi dalam artian kan kita kemarin agak terlambat datangnya, yaitu harusnya di Oktober, kita baru datangnya di Februari dan kita dituntut kita sudah diakui sejak Oktober, sehingga nantinya kita emang hanya punya waktu 2,5 tahun. Apa nantinya kita bisa menjalani atau tidak ya nanti urusan belakang, tapi paling tidak kemarin saya sudah memberi semacam kayak target ada dan sebagainya. Cuma menjadi kendala ya ini ya mungkin nantinya emang di awal ini kan kita masih ini ya itu sudah dalam artian risetnya kan sudah kita sebenarnya sudah dilakukan juga di kemarin di Indonesia sempat pakai risetnya. Cuma mungkin nantinya di sini ada beberapa hal ya mungkin nantinya mungkin ini yang menjadi kendala saya juga ya mungkin apa itu karena sekarang juga masih ngurus untuk jiwa keluarga dan sebagainya, sehingga juga saya berencana untuk membawa keluarga ke sini atau mungkin bisa jadi fokus saya masih terpecah dengan untuk membawa keluarga ke sini ya. Nah itu yang sampai saat ini saya juga belum bisa untuk mengklikkan, sehingga nantinya sampai saat ini saya juga untuk yang di lab itu masih kadang itu masih bingung mau ngapain dan sebagainya ya Pak. Nah mungkin Pak Budi bisa memberikan motivasinya. Saya sebenarnya bukan memotivasi Pak. Tipsnya kita aja ini Pak. Yang pertama kalau kita pengen mencari itu kita mencari sebabnya kenapa? Oh tadi karena masih bingung antara itu. Kemudian yang kedua sebenarnya ada keraguan sebenarnya di
Jadi kadang kita ada keraguan, wah kita kadang mampu nggak ya nanti, terus ada keluarga mampu nggak ya nanti gitu kalau itu. Kalau kita melakukan ini bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu, bisa nggak ya. Terus akhirnya kita lari ke kan tadi masalah certainty dan uncertainty tadi Pak. Yang tadi, yang need yang pertama tadi Pak. Certainty, uncertainty. Certainty tadi. Nah, mengundang keluarga tadi itu lebih memberi kita comfort dibandingkan dengan kerjaan di lab. Kerjaan di lab itu memberi kita sesuatu yang uncertain, yang tidak comfort buat kita. Itu memberi fear buat kita, memberi ketakutan. Nah, bagaimana caranya agar yang di lab tadi, yang di kerjaan di lab tadi, itu kita merasa itu jadi comfortable. Itu saya anjurkan langkah yang paling awal adalah mengubah mindset. Bahwa mindsetnya apa? Mindset bahwa kita itu sudah dokter. Kenapa seperti itu? Saya udah dokter kok, gini aja pasti bisa. Ya kan? Sudah jadi dokter. Sudah dokter, cuma belum dapat piagam aja Pak. Kita di sini cuma untuk ngambil piagam Pak. Kita sudah dokter, jadi kita secara capability kita udah dokter. Jadi apapun kerjaan lab itu akan terasa ringan. Saya tidak ada lagi yang tadi fear-nya tadi. Kita kan cenderung ini kerjaan ini saya malas-malasan. Kerjaan yang itu kita kan lari ke situ. Jadi kita merasa bahwa di mindset kita itu kita buka open kemungkinan itu. Karena kalau kita jadi dokter tadi, certainty-nya kita dapatkan Pak. Yang kita cari kan kita menjadi dokter. Di sini misalnya dapat gelar kan. Kalau kita udah feel saya dokter, kita udah dapat ini kan, kita akan lebih comfort. Gitu. Cuma nunggu sertifikat aja gitu. Mari Pak. Jadi ini tadi kan pembicaraan antara tipikal orang. Jadi ada tipikal orang yang modelnya bagaimana dia tergerak karena comfortable. Satu lagi ada yang tadi tidak uncertain. Nah, ini mungkin ini yang harus kita tahu ya kondisi masing-masing gitu ya, saya pikir. Jadi ada yang ingin tergerak, namanya ada tergerak itu karena ada beda potensial. Ya, saya ini kalau di beda potensial supaya jalan. Atau ada yang memang karena memang ada tegangan yang memang sudah steady, memang seperti itu sehingga dia bisa tetap 220, 110 tetap segitu. Memang harus seperti itu. Ya ini mungkin saya dari memandang perspektif itu aja. Jadi, ya, saya sepakat Pak. Jadi ada orang yang tergerak karena ini. Kalau saya melihat Pak Zen tadi, ini tergeraknya karena pengen certain, karena certainty. Ada orang yang tergerak karena saya pengen uncertain, saya pengen variasi, saya pengen ada surprise terus, gitu. Kalau saya sejujurnya, saya cenderung ke sini Pak. Saya tuh orang yang cenderung saya suka dengan sesuatu yang kadang-kadang nggak uncertain gitu, beda setiap hari. Jadi yang mendrive orang itu memang berbeda, betul. Saya sepakat dengan itu. Nah, bagaimana tadi kalau sesuatu biar yang membuat kita malas itu menjadi lebih certain, biar fear kita. Ketika kita masuk ke satu dunia, ke satu lingkungan yang membuat kita malas-malesan, itu ada ketakutan kita sendiri. Di dunia itu yang baru kita jalan, yang akan kita masukin itu belum tentu menakutkan, tapi di internal representation kita, di model yang kita buat di belakang, di otak kita itulah yang membuat kita takut. Nah, caranya gimana tadi? Kalau saya anjurannya tadi, saya udah dokter Pak. Saya cuma ambil sertifikat di sini. Kalau menurut saya itu. Tapi kalau ada satu kejadian khusus yang membuat Bapak misalkan trauma, Bapak misalkan jadi malas ke lab, misalkan pernah dimarah-marahin sensei, gimana Bang? Cerita. Itu caranya adalah tadi, yang filmnya tadi dimainkan. Karena bagaimanapun kita nggak akan bisa menghapus memori itu, nggak ada tombol delete. Gimana Pak? Bisa tombol delete? nggak bisa. Begitu Pak Zen. Kira-kira dari saya sih.
Mei ada pertanyaan khusus buat Mei. Tidak Pak, lagi menikmati. Belakang aja Pak. Ngobrol di belakang. Bentar lagi mau pulang loh, kapan lagi? Mei, saya mau tanya Mei. Belum nanya sudah. Arti senggol bacok itu jadi bumi di antara kita. Kita ketemu gitu ngobrolnya senggol bacok semua. Kemarin saya nganterin teman-teman itu belanja itu ngomongnya senggol bacok. Padahal itu yang ngomong kamu nih. Coba diklarifikasi. Bukan apa-apa. Kan gak nyenggol Pak kemarin Pak. Bacok Pak. Nah, khawatirnya nanti waktu olahraga satu tim sama Mei nyenggol terus dibacok. Oh gitu. Mati. Sering dibacok Pak. Oh gitu ya. Itu kita tabrak Pak kemarin. Oh gitu ya. Oh makanya ya. Pak Heru. Sering senggol-senggolan. Ditabrak Pak. Itu kan kata-kata kita hari Pak. Ada lagi? Rian pengen nanya. Kalau nggak ada, saya aja Pak. Oke. Pak Budi kan sudah lama tinggal di sini. Kemudian mendapati juga teman-teman kita banyak yang istilahnya tepat waktunya, ada yang molor waktunya. Kira-kira dari sisi yang kita bicarakan tadi, hal apa yang membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama tinggal di sini? Analisa Pak Budi. Apa? Analisa. Dari mereka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapat bisa ngeprint ijazah ini. Yang ngeprint ijazah tadi. Kira-kira analisa dari Pak Printer lagi rusak. Pas printer lagi rusak. Sebenarnya banyak motif Pak. Banyak motif. Saya sendiri yang termasuk terlambat. Saya 3,5 tahun sebenarnya selesainya. Tapi dari keinginan saya sendiri, saya memang pengen belajar bahasa selama 6 bulan. 6 bulan pertama. 6 bulan pertama, saya memang pengen belajar bahasa. Tergantung motif setiap orang. Ada satu teman yang saya rahasiakan internasional. Dia sebenarnya pengen berusaha dengan kuat. Dia berusaha dengan kuat agar bisa menyelesaikan itu. Dia tidak pengen macam-macam neko-neko, nyari sesuatu yang lain, enggak. Dia fokus. Dia pengen fokus itu. Cuma permasalahan dia adalah dia tipikal single fighter. Single fighter itu apa? Kalau direcokin nggak suka. Jadi padahal nature dari kerjaan dia harus jikeng, dan jikeng itu harus bersama-sama. Jadi dia merasa di situ, merasa malesnya itu muncul karena itu. Dia tidak comfort, dia tidak certain. Kenapa orang yang ketika berkelompok dia merasa malah enggak certain? Karena dia tidak bisa mengendalikan orang lain, merasanya aduh hasilnya kok kayak gini, aku nggak bisa menyalahkan, gimana lagi gitu. Nggak bisa menyalahkan orang lain itu, karena itu di luar kendali dia kan. Dia pengennya saya melakukan sendiri, saya bisa mengontrolnya sendiri. Dia pengenin dia itu. Tapi karena kewajiban dan dia tidak bisa membreak itu, jadi dia kehilangan yang namanya seperti dari sini. Sebenarnya banyak motifnya sih. Apa yang menyebabkan itu spesifik per orang. Apakah memang motifnya dia disengaja? Apakah memang motifnya dia karena satu kondisi tertentu? Itu harus dianalisis case by case. Yang 2,5 bisa, 2 tahun bisa. Ini sebenarnya 2 tahun bisa. Masih pulang. Kira-kira apa yang membuat IG itu cepat selesai Pak? Iya, kira-kira. Masih pulang tadi Pak. Dia pengen cepat pulang Pak. Lupa jasa juga pengen cepat pulang. Tuh, nanti Bapak telat ya. Pulang dari Bali Pak. Bahkan saya lebih sering pulang dari Bali. Di setahun ini saya pulang 2 kali. Ini berapa kali ya? Saya udah 3 kali ya. Oh, ya. Kemarin saya tanya katanya pulang 1 kali. 1 kali dalam berapa bulan?
Jadi motif orang berbeda-beda. Kalau saya harus dilihat case-nya seperti apa. Dia pengen fokusnya kemana gitu. Coba lihat tadi. Bang, kau tanya lah. Bang, Karena saya selalu tuh udah nanya duluan. Jadi yang ini saya udah sering dengar. Jadi saya mau nanya apa lagi? Ada lagi? Division, emotion control jangan lupa ya. Emotion. Control division. Ayo Pak, mulai dari Pak Heru tadi Pak. Trigger Pak Heru. Saya baca kan? Yang single baca Pak. Tangan ke gue. Kelihatannya masih menarik ya. Jadi artinya dari kondisi ascendente kemudian dia menuju ke kondisi yang ascendente itu ya. Nah ini, mungkin bisa jadi yang kondisi saya ini kan itu kondisi yang ascendente, soalnya kan itu ada keluarga itu ya. Nah mungkin nantinya Pak Budi ya sudah punya keluarga di sini, mungkin nantinya gimana terbagi antara keluarga nanti atau riset dan sebagainya. Apalagi sempat jadi ketua PPI, nah ini kan otomatis tanggung jawab di masing-masingnya kan besar gitu ya. Nah itu nantinya gimana pola pembagian, tadi kan ada juga manajemen waktunya. Ini mau ke manajemen waktu gimana? Gimana Pak? Gimana aja? Saya ikut aja Pak. Kalau saya sih, saya selalu berpikiran ke tujuan Pak. Tujuannya saya pengenin tadi apa? Jadi saya pegang terus. Kemudian soal waktu, mungkin banyak orang kalau ke keluarga itu, terutama dulu waktu sama PPI memang waktu keluarga memang berkurang. Jadi waktu itu keluarga berkurang. Tapi saya berpegang, orang pasti sering waktu. Bukan jumlah ya. Kualitas. Kalau yang saya lihat itu dari keluarga, meskipun waktunya berkurang, dari keluarga yang kita inginkan, dari keluarga, sisi keluarga itu yang dia pengen tuh quality. Pasti quality ya. Quality itu apa artinya? Ketika kita pulang, kita itu dalam kondisi segar. Kalau anak-anak pengennya main. Jadi harus pulang itu jangan mengeluh sakit, mengeluh capek, tapi segar karena mereka mengharapkan itu gitu. Kan ada cerita, banyak cerita motivasi, tinggalkan masalahmu di depan pintu kayak gitu misalnya. Nah, dari situ sebenarnya saya melihat memang yang dibutuhkan terutama yang anak-anak yaitu kita bisa vitality yang tadi itu, vitality yang tadi. Terus goal, kita berorientasi tujuan yang kita pengenin itu apa gitu. Kalau makanya segala sesuatu kalau kitanya sendiri nggak mau, nggak ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, cenderung nanti akan kita komplain Pak, males. Kalau kitanya oke, saya sanggup, saya jalanin, ini pilihan saya gitu. Kalau sesuatu yang kita tidak muncul dari dalam diri kita sendiri itu, kalau terjadi masalah kita cenderung akan menyalahkan orang lain. Tapi kalau enggak ya kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Balik ke yang tadi Pak, mindset bahwa saya ini orang tua yang baik, suami yang baik gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, apa yang bisa disimpulkan hari ini yaitu ya saya sedikit ngasih kesimpulan bahwa untuk emotion ini kalau saya baca tadi ada bolak-balik itu bisa dilihat sebuah emosi itu memang satu waktu, kemudian butuh waktu, terus kemudian butuh pengalaman kita, experience yang tidak mudah, dan paling penting kita harus juga mengenali diri kita sendiri untuk tahu kita apa yang jadi kelemahan kita supaya kita bisa mencapai goal tadi. Itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Demikian Pak Budi ya, kurang lebihnya. Terima kasih atas. Nggak jadi nih yang satunya. Mungkin sedikit aja satunya. Ini jam 1. Jam 1 emotion control dimulai Pak. Oke, sebelum diakhiri mungkin ada Pak Ketua, ada yang mau diserahkan sesuatu sedikit. Ya silakan. Ini ada sebuah tanda cendera mata ya dari Pak Ketua. Jadi ada
Yang untuk Kocia kali ini mungkin untuk kali ini dan kedepannya untuk setiap presenter tuh kita bakal kasih tapi belum bisa tangan. Stempel, jangan lupa. Sertifikat dokter. Ingat ya, menunggu sertifikat dokter di sini. Nambah sertifikat di guru-guru kita. Iya, cuma nambah doang loh Pak. Jadi atas kerja sama Mbak Budi untuk Kocia kali ini dan pengabdiannya untuk PPI selama 4 tahun. Itu kan sama ya? 3,5 tahun dalam Saya tidak pernah. Enggak tahu, bukan sing mungkin. Karena sudah berada bersama kami selalu saling sharing dan selalu jadi motivator yang baik. Jadi ini tanda mata dari seluruh anggota PPI untuk Bapak. Oh, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Badar itu di top dulu Badar. Ini lagi. Yang foto enggak? Lebih maju lagi, maju lagi. Ini harus ditutup. Stempelnya. Oke. Untuk penutup gimana kok kita foto bareng dulu nih? Oke. Ini luar biasa. Lampunya. Ini yang mana yang mau dinyalakan? Yang pertama